Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 266. Keesokan pagi-pagi sekali, ketika Axel dan Alina hendak keluar rumah, tampak Hiro dan Hana sudah datang mencari mereka. Tadinya Hiro dan Hana sudah tinggal di rumah itu, tetapi semalam mereka tidak berani pulang karena khawatir akan kena omelan dan makian. Saat melihat kedua orang ini, wajah Alina langsung menjadi dingin dan bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian tidak tahu bahwa kakak iparmu tidak menyukai kalian berdua. Kalian malah masih berani datang ke sini. Apakah sengaja ingin membuat kakak iparmu marah?" Hiro hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tentu saja, karena kakak ipar sudah berduit, jadi sikap mereka kepadanya juga pasti berbeda. Beberapa waktu yang lalu Axel dan Alina selalu marah setiap melihat Reva. Sekarang malah terbalik, mereka ingin Hiro dan Hana berdua menghindari Reva karena khawatir Reva akan marah. Meskipun di dalam hatinya dia merasa kesal, tetapi senyumnya itu tetap terlukis di wajah Hiro. "Ma, aku tahu kakak ipar sudah pergi bekerja, makanya aku datang ke sini. Mantel yang kau suka beberapa waktu lalu itu telah aku belikan. Jadi hari ini aku bersama Hana datang untuk membawakannya kepadamu. Dan aku juga membelikan papa sepatu kulit yang kau sukai itu," ujar Hiro dengan tersenyum sambil menyerahkan hadiahnya. Ekspresi Alina akhirnya sedikit melunak dan berkata, "Hiroku, bukannya aku mau mengomelimu. Tetapi sikapmu yang seperti itu terhadap kakak iparmu benar-benar tidak pantas bagimu untuk selalu pulang ke rumah ini. Dan juga taruhan yang kau lakukan dengan Nara, bagaimana bisa kau tidak mengakuinya?" Lalu dengan panik Hana berkata, "Ma, bukankah Hiro sudah berlutut dan meminta maaf kepadanya? Lalu mau bagaimana lagi? Axel, karena sudah bertaruh ya akui dong." Ucapan seorang lelaki jantan itu seperti air yang dituangkan. Jadi apa yang kau ucapkan itu harus kau lakukan dan akui. Memang pada akhirnya kau berlutut juga karena kau telah berjanji pada waktu itu. Tetapi kau melakukannya dengan enggan dan menunda-nunda. Lelaki macam apa itu? Hana tampak marah dan ingin berbicara, tetapi segera dihentikan oleh Hiro. "Papa benar, seorang lelaki yang jantan memang sudah seharusnya menepati janji-janjinya. Pa, kau jangan khawatir, aku akan lebih baik lagi di kemudian hari. Aku pasti akan melakukannya seperti kata papa dan menepati semua janji-janjiku. Tetapi masalahnya sekarang adalah, apakah ucapan yang Reva katakan juga telah dia lakukan?" Axel dan Alina saling menatap dan bertanya, "Apa maksudmu?" Lalu Hiro berbisik, "Pa, Ma, bukankah Reva sudah bilang, sebagian uang dari kompensasi itu adalah milik perusahaan, sedang yang lainnya untuk keluarga kita. Keluarga kita, yang artinya uang itu bukan hanya milikinya tetapi juga milik kalian berdua. Tetapi di mana uangnya sekarang?" Raut wajah Axel dan Alina langsung berubah sedikit. Sebenarnya mereka juga memikirkan masalah uang itu. 3 miliar dolar. Mereka berdua telah membahas bagaimana akan menggunakan dan menghabiskan uang itu semalam. Tetapi cara untuk mendapatkan uang itu, yang mereka belum tahu. Alina tidak sabar dan berkata, "Hiro, kami berdua mengerti maksud ucapanmu. Bukankah kami akan pergi meminta uang kepadanya sekarang?" Lalu Hiro langsung berkata, "Ma, apakah kau akan pergi meminta uangnya seperti ini secara langsung? Semalam kau sudah mengatakan bahwa kau tak menginginkan uangnya. Jika kau langsung pergi memintanya hari ini, bukankah hanya akan menjadi olok-olokannya saja?" Alina juga merasa canggung dan tidak enak hati, tetapi kita juga tidak bisa membiarkan dia memiliki begitu banyak uang. Lalu Hiro tersenyum dan berkata, "Ma, maksud aku kita bisa mengubah caranya." Alina dengan terburu-buru langsung berkata, "Cara seperti apa?" Kemudian Hiro tersenyum dan berkata, "Jika kau menginginkan uang ini, sebaiknya kau memberikan sedikit rasa manis kepadanya dulu. Ma, bukankah dia masih bekerja di rumah sakit sebagai petugas pembersih?
Wakil direktur rumah sakit yang bertanggung jawab atas para karyawan di rumah sakit itu memiliki hubungan yang baik dengan aku. Aku akan memberikannya sejumlah uang dan memintanya agar memindahkan Reva ke pekerjaan yang lebih baik. Nantinya baru kalian berdua pergi mencarinya dan mengatakan bahwa masalah itu diatur oleh kalian berdua. Setelah melakukan hal baik baru meminta uang, ini baru pantas, kan? Mata Alina langsung berbinar dan berkata, cara ini cukup baik juga. Axel mengangguk dengan perlahan dan berkata, oke, kalau begitu seperti ini saja. Hiro, cepat kau pergi dan lakukan caramu itu. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 267. Taman Dragon Lake. Setelah memberikan pil long life kepada adiknya kemudian Reva pergi ke tempat pembuatan pil di lantai 3. Ruangan ini biasanya selalu dikunci oleh Reva. Beberapa bahan obat langka yang didapatkan oleh Reva disimpan di ruangan ini. Semalam dia telah membuat beberapa jenis obat di sini. Dan jika dihitung-hitung waktunya sudah hampir selesai. Namun, ketika Reva masuk ke ruangan ini dia tidak mencium bau pil obat. Lalu dia membuka pot pasirnya dan mendapat obat di dalamnya masih tampak kental. Masih perlu beberapa jam lagi untuk menyelesaikannya. Reva tampak sedikit tak berdaya. Ini semua disebabkan oleh suhu api yang kurang tinggi. Tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pot pasir itu tidak bisa menahan suhu api yang lebih tinggi. Proses alkimia yang sebenarnya membutuhkan tungku alkimia. Dan sudah pasti tidak cocok jika dia menggunakan pot pasir seperti ini untuk membuat obat. Untuk sementara, ramuan-ramuan obat ini masih termasuk ramuan obat yang biasa jadi masih bisa direbus dalam pot pasir. Jika beberapa bahan obat khusus lainnya yang memerlukan suhu tinggi atau persyaratan yang lebih khusus maka pot pasir ini tidak dapat digunakan. Setelah melihat waktunya sebentar, ini juga sudah saatnya bagi Reva untuk pergi bekerja kembali. Lalu Reva hanya bisa mematikan api di bawah pot pasir ini untuk sementara, jangan sampai semua obat ini menjadi sia-sia. Sesampainya di rumah sakit, Reva segera berlari ke arah direktur dan berkata bahwa dia ingin pindah departemen. Sebagian besar penyakit yang ditangani di ruang gawat darurat dapat diselesaikan oleh dokter lain. Sehingga masalah ini tidak terlalu membantu Reva malah sebaliknya terlalu menghabiskan banyak waktunya. Oleh karena itu, Reva memutuskan untuk pindah ke departemen yang lebih santai sehingga dia bisa memiliki lebih banyak waktu luang. Begitu dia menemukan penyakit yang tidak dapat ditangani oleh dokter lain, dia akan segera melakukan tindakan sehingga dia benar-benar dapat melatih keterampilan medisnya. Permintaan Reva kepada dekan rumah sakit itu tentu saja adalah langsung disetujui. Karena bagaimanapun juga Reva adalah orang yang diatur secara pribadi oleh Dr. Tanaka. Lalu dia segera memanggil Justin Tanolius, wakil direktur RS yang bertanggung jawab atas petugas dan karyawan di RS. Dia meminta Justin untuk membantu pengaturannya. Justin sedang memikirkan bagaimana mengatur permintaan Hiro yang datang dengan sebuah portfolio tadi. Secara kebetulan, yang dikatakan oleh Hiro sebagai teman lamanya itu adalah Justin Tanolius. Hiro dan Justin sebenarnya tidak terlalu akrab satu sama lain. Mereka hanya pernah berkenalan dan makan bersama di suatu pesta seorang teman. "Halo, Direktur Justin." Hiro menyapanya dengan tersenyum. Setelah saling menyapa dan bertukar kabar kemudian Hiro langsung menjelaskan niat dan maksud hatinya kepada Justin. "Direktur Justin, aku tahu ini agak merepotkan. Kau tidak perlu memindahkannya ke posisi yang terlalu bagus. Kamu bisa memberikannya posisi apa saja. Ini hanya masalah sepele, tolong jangan ditolak." Kemudian Hiro meletakkan portfolio itu di atas meja. Salah satu sisi portfolio itu terbuka dan memperlihatkan tumpukan uang di dalamnya. Justin tampak sedikit bingung. Apa maksudnya ini? Bukankah dekan sudah menginstruksikannya? Lalu mengapa masih ada orang yang memberikan uang kepadanya? Apakah khawatir dia tidak akan mengaturnya dengan baik? Lalu sambil pura-pura berpikir dan berkata, "Saudaraku Hiro, apa hubungan Reva ini denganmu?"
Lalu Hiro tersenyum dan berkata, "Oh, dia ini kakak iparku. Istrinya adalah kakak dari istriku." Dan Justin langsung mengerti bahwa hubungan mereka ada kerabat, pantas saja. Dia sengaja mengantarkan uang ke sini. Sepertinya memang benar-benar berniat untuk mencari posisi yang baik dan santai. Bagaimanapun juga, uang ini harus diterima dulu. Lalu Justin pura-pura tidak enak hati dan berkata, "Karena saudara Hiro sudah berkata seperti ini, maka aku sebagai seorang kakak mau tak mau juga harus membantumu dalam masalah ini." Begini saja, rumah sakit baru saja membuka sebuah departemen pengobatan Tiongkok. Bagaimana kalau aku memindahkannya sebagai direktur departemen ini? Mata Hiro langsung berbinar. Tadinya dia mengira paling Reva hanya akan dipindahkan ke departemen mana saja dan menjadi cadangan. Tetapi Hiro sama sekali tak menyangka bahwa koneksi yang dimilikinya ini cukup berguna rupanya. Dia langsung dipromosikan menjadi direktur. Kalau begitu bukankah dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna? Hiro lalu mengepalkan tinjunya di depan dada, seperti memberi hormat, lalu berkata, "Kak Justin, terima kasih banyak. Jika di kemudian hari kau memerlukan bantuanku silahkan katakan saja. Aku pasti akan membantumu dengan sepenuh hati." Justin berkata dengan manis di bibirnya, tetapi diam-diam dia tertawa di dalam hatinya. Reva sendiri adalah direktur departemen UGD, jadi jika dia dipindahkan ke departemen pengobatan Tiongkok sebagai direktur, sebenarnya itu sama sekali bukan mempromosikan posisinya. Jadi masalah ini sama sekali tidak sulit. Sedangkan uang Hiro sudah diantarkan kepadanya dan seolah-olah dia telah memberikan bantuan yang sangat besar kepadanya. Bukankah itu sangat bodoh? Hiro sama sekali tidak tahu mengenai masalah ini. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, dia segera menelepon Axel dan menceritakan hal ini dengan penuh semangat. Axel juga tampak begitu senang dan bersemangat setelah mendengarkan ceritanya. "Hiro, kau memang sangat bisa diandalkan dalam pekerjaanmu. Dari seorang petugas pembersih tiba-tiba dipromosikan menjadi direktur departemen. Bukankah si Reva akan sangat kegirangan sekarang? Sekarang baru pergi mencarinya dan meminta kartu itu. Aku ingin lihat apakah dia bisa menolaknya." Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 268. Tidak lama setelah Reva pergi bekerja, dia menerima kabar bahwa dia telah dipindahkan ke departemen pengobatan Tiongkok. Dia tampak sedikit bingung, apakah dekan selalu melakukan sesuatu dengan begitu cepat. Namun Reva tidak peduli. Keterampilan medisnya saat ini juga didasarkan pada pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia merasa memang lebih cocok untuk pergi ke departemen pengobatan tradisional Tiongkok. Reva baru saja selesai memindahkan barang-barangnya ke dalam kantor dan duduk. Tak lama kemudian, Axel, Alina dan Hana masuk ke kantornya sambil tersenyum. Sambil tersenyum Axel bertanya, "Revaku, bagaimana rasanya pindah ke kantor baru?" Hana melihat ke sekeliling dan mengangguk dengan puas lalu berkata, "Masih perlukah dikatakan? Tentu saja sangat bagus. Kantor ini sangat luas dan terang. Tampaknya nyaman juga. Benar kan, Reva?" Reva tampak sedikit mengernyit, "Apakah kalian baik-baik saja?" Alina melambai dan berkata, "Ya, kami hanya datang dan berjalan-jalan saja. Kau juga sudah bekerja di sini untuk beberapa waktu dan kami belum pernah datang ke rumah sakit untuk menemuimu." Itu juga karena kita terlalu sibuk. Ini karena hari ini ada waktu luang jadi kami datang ke sini untuk mencari seorang teman lama. Kami sudah berusaha sekuat tenaga memintanya untuk memindahkanmu ke sini menjadi direktur departemen. Tetapi, Reva, kau juga tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kita ini masih keluarga sendiri. Jadi ini memang sudah seharusnya kami lakukan." Reva langsung tercengang, apa hubungannya semua ini dengan mereka? Lalu dengan sungguh-sungguh Axel berkata, "Reva, bagaimanapun juga kau telah menganggap kami sebagai papa dan mamamu, kan? Kami sama sekali tidak mengharapkan balas budimu. Kami hanya ingin kau bekerja dengan baik dan tidak menyia-nyiakan usaha kami saja.
Reva langsung cemberut dan bertanya-tanya usaha apa. Batin Reva. Beberapa tahun yang lalu, saat dia bekerja sebagai petugas pembersih, mereka berdua langsung memutar jalan saat melihatnya karena takut terlibat dengannya. Dan sekarang mereka semua datang ke sini untuk menanyakan kabarnya dan berbicara kepadanya, bukankah semua ini demi 3 miliar itu? Reva malas mempedulikan mereka. Lalu dengan santai, dia hanya membalas ucapan mereka dengan beberapa kata. Setelah mengobrol sebentar, ketika keduanya merasa waktunya sudah cukup tepat, akhirnya Alina langsung berkata, "Reva, apakah kau masih memegang kartu bank yang diberikan oleh keluarga Yu sebagai uang kompensasi itu?" Reva, "Oh, ada. Kenapa?" Alina langsung tampak gembira dan berkata, "Begini, kami telah mendiskusikannya dengan Nara hari ini. Rumah kita ini sudah terlalu kecil dan kalian berdua juga tidak punya ruang pribadi. Jadi, kami berpikir untuk menggunakan tabungan keluarga kami dan bermaksud untuk mengganti rumah kita dengan yang baru. Tetapi dari segi uangnya masih kurang sedikit lagi. Jadi aku pikir bagaimana kalau kau juga membantu sedikit biayanya sehingga kita bisa mendapatkan rumah yang lebih baik." Reva, "Masih kurang berapa?" Alina, "Tabungan keluarga kami hanya ada sekitar $500.000, tetapi untuk rumah yang bagus di kota Carson, kami juga sulit mengatakan harganya. Bagaimana jika kau memberikan kartu ini kepada kami dan kami akan pergi membelinya sendiri? Setelah membeli rumahnya, aku akan membatalkan kartu ini kepadamu. Bagaimana?" Reva tidak berbicara. Hana menatap Reva terus-terusan. Dia melihat Reva tidak berbicara sehingga dia langsung mencibir, kakak ipar, masa kau tidak percaya kepada papa dan mama? Hanya memintamu mengeluarkan kartu itu saja, kau langsung tak berani berbicara lagi. Kenapa? Apakah kau pikir kedua orang tuaku begitu tamak dan menginginkan sedikit uangmu itu?" Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pastinya aku sangat percaya kepada papa dan mama." Alina langsung tersenyum dan berkata, "Kau memang anak yang baik. Tenanglah, papa dan mama tidak menginginkan seluruh uangmu itu. Nah, sekarang kau berikan aku kartunya dulu, nanti berapa banyak uang yang dihabiskan akan kulaporkan kepadamu, bagaimana?" Lalu dengan tak berdaya Reva berkata, "Tetapi masalahnya, kalian berdua sudah terlambat. Uang di kartu ini sudah tidak ada." "Apa?" seru Axel dan Alina bersamaan. Hana tampak sangat marah dan berkata, $3 miliar. Bagaimana bisa tidak ada? Meskipun kau menghambur-hamburkannya dalam semalam juga tidak mungkin akan langsung lenyap dan habis 3 miliar itu. Apakah kau sudah mentransfer uang itu ke tempat lain dan sengaja berbohong kepada kami? Aku beritahu ya, uang kompensasi yang ada di dalam kartu itu bukan hanya milikmu saja tetapi juga ada bagian kami. Kau telah menghilangkan uang kami, aku tidak akan memaafkanmu." Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.